menurut Mas Gibran, Pak Anies itu sendiri sosoknya seperti apa, Mas? Apa? Sosok Pak Anies. Mereka saling. Sosok Pak Anies sendiri gimana, Mas? Ya sekali lagi beliau itu ya role model kepala daerah yang sukses membangun Jakarta. Apalagi Jakarta sekarang jadi percontohan di negara-negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Pak Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol, Bapak Teguh Syahir Sahali dan seluruh jajaran direksi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Jakarta Utara, yang saya hormati PLT BP BUMD, yang saya hormati seluruh jajaran Pemprov DKI, dan juga bersama kita Ketua Jakarta Tourism Forum Pak Salman Dianda Anwar dan seluruh tim. Ini yang tepuk tangan, ini timnya nih. Boleh berdiri, kita beri tepuk tangan untuk Jakarta Tourism Forum yang sudah bekerja luar biasa. Bapak Ibu sekalian, malam ini sungguh merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri. Satu, kita akan merayakan ulang tahun Jakarta besok, yang ke-492. Dan sejarah Jakarta itu mulainya di bagian utara, di pesisir, di kawasan yang sekarang biasa kita sebut sebagai daerah Sunda Kelapa. Bapak Ibu sekalian, itu pertama. Yang kedua, malam hari ini kita menjadi saksi atas sebuah peristiwa yang tadi disebutkan oleh Pak Dirut. Sudah lama tidak ada kebaruan, dan malam hari ini kebaruan di Ancol diresmikan. Kita beri tepuk tangan untuk semua yang bekerja menyiapkan ini. Jadi Ancol nanti akan punya wahana baru, dunia kartun. Ini kaos kita nih, dunia kartun nih. Kemudian Istana Penguin, kemudian wahana permainan air ya tadi, sekaligus juga dengan revitalisasi Pulau Bidadari, dan sekaligus logo baru. Untuk Bapak Ibu sekalian, Ancol bagi kita semua, lintas generasi, hampir semua kita pernah merasakan sebuah masa di mana kita jalan ke Ancol. Semuanya ada di sini. Tetapi sering juga kita merasakan datang dengan anak-anak masih sama dengan ketika kita anak-anak. Betul nggak sekalian? Itu sering kita alami. Karena itu kita berharap pimpinan Ancol yang baru lakukan perubahan terus-menerus, lakukan kebaharuan terus-menerus. Dan ketika kita datang di Ancol sini, kita berharap mereka yang datang bukan saja menikmati wahana-wahana, tapi yang tidak kalah penting, mereka memiliki pengalaman baru. Saya selalu garis bawahi, jangan sampai kita membangun sesuatu tanpa memikirkan pengalaman apa yang akan didapat oleh siapapun yang menggunakannya. Apapun yang kita bangun, dari mulai bangun jembatan, membangun trotoar, apalagi kalau membangun wahana, apalagi tempat seperti Ancol, harus kita pikirkan secara serius pengalaman apa yang ingin kita berikan. Karena kita semua tahu, ketika kita mengalami sesuatu yang unik, yang berbeda, kita punya kecenderungan untuk membagikan pengalaman itu. Contoh paling sederhana begini, sering tidak kita terima WA, SMS, email, kita baca. Setelah kita baca, lalu kita forward secara sukarela. Apakah itu karena lucu? Apakah itu karena mengharukan? Apakah itu karena mencerahkan? Apapun sebabnya. Tapi secara sukarela kita memforward itu. Kenapa? Karena kita mendapatkan pengalaman baru, lalu kita ingin orang lain mendapatkan pengalaman yang sama seperti yang kita
alami. Karena itulah kemudian kita melakukan pemforwardan. Yang lucu juga begitu, kita geli sendiri baca WA-nya, lalu kita kirim. Dan kita kirim kan tidak semua orang, bukan? Kita kirim orang-orang tertentu. Apa yang menarik? Ada pengalaman baru. Karena itu saya berharap semua wahana yang nanti ada di Ancol, semua terobosan di Ancol memikirkan secara serius. Begitu seseorang mengalami pengalaman yang baru, maka dia akan menularkan dan menceritakan pengalamannya. Dan itulah alat yang sangat efektif untuk membuat lebih banyak lagi orang yang mendapatkan pengalaman unik di wahana-wahana yang ada di Ancol ini. Kita berharap nantinya Ancol bukan hanya jadi wahana bagi kita yang di Jakarta. Kita tahu saat ini sudah menjadi tujuan dari warga Indonesia secara umum. Kira-kira ke depan kita berharap Ancol bukan saja menjadi tujuan wisata warga Indonesia, tapi minimal tujuan wisata warga Asia Tenggara datang ke Ancol ini. Kira-kira gini pesannya. Ancol tuan rumah di negeri sendiri. Oke? Dan Ancol tempat mempesona bagi orang dari negeri asing. Oke? Jadi kalau dari negeri asing datang ke sini dia akan terpesona. Kita ingin tuan rumah di negeri sendiri sekaligus tempat yang mempesona bagi orang dari negeri yang asing. Dengan begitu Ancol tidak hanya beroperasi melayani warga Jakarta, warga Indonesia, tapi yang tidak kalah penting, Ancol justru menjadi salah satu ke depan brand of Indonesia. Ancol menjadi brandnya Indonesia. Begitu dengar Ancol, ini Indonesia. Begitu dengar Indonesia, muncul bayangan Ancol. Dan ini, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di beberapa tempat di tetangga kita, baik yang di Asia Tenggara, di Asia Timur, sampai di Amerika Utara, banyak tempat-tempat yang sudah menjadi brand dari negaranya. Nah, kita berharap Ancol nantinya bisa demikian, dan kita titipkan harapan itu kepada pimpinan yang baru saja ditugaskan. Ini pimpinan Ancol baru kemarin nih diputuskan. Insya Allah harapan ini nanti bisa ditunaikan. Dan terakhir, buat adik-adik yang sedang menikmati Ancol, tadi saya dengar dari Pak Dirut, banyak yang diundang hadir ke sini. Saya ingin sampaikan pada adik semua, selamat menikmati, dan jangan cuma sekali datang ke Ancol, bolak-balik datang ke Ancol. Nanti seperti kata Pak Dirut, Ancol lebih sering lagi terbuka untuk seluruh warga Jakarta. Karena kita ingin Ancol nantinya memberikan ruang interaksi bagi kita semua. Izinkan saya mengakhiri dengan menyampaikan rukunnya sebuah pembukaan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seluruh wahana baru, semua revitalisasi fasilitas baru, sekaligus logo baru, secara resmi dinyatakan dibuka dan diluncurkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaannya, Bapak. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana pidato dari Anies Baswedan ini sangat berkualitas, sangat berbobot, dan isinya daging semua ya. Dan semakin Anies diserang oleh para termul ya teman-teman ya, ternak Mulyono, semakin Anies melejit kencang ya, semakin Anies dibahas di mana-mana, semakin Anies disanjung dan diundang di mana-mana. Itulah kehebatan Anies Baswedan ya, seorang tokoh yang sangat hebat, tokoh yang sangat luar biasa. Anies Baswedan adalah tokoh yang ditakuti di negara kita, teman. Kenapa? Karena beliau benar-benar mempunyai kualitas yang hebat ya. Seorang pemimpin yang konsisten elektabilitasnya walaupun tidak punya partai,
tidak punya backingan, namun beliau tetap diperhitungkan. Hingga detik ini, bagaimana beliau semakin hari, ya banyak saja kegiatannya. Kadang beliau itu dikatakan pengangguran, banyak acara dan sebagainya. Tapi beliau adalah tokoh yang sebenarnya terserah mau dibilang apa ya, tapi beliau selalu mengajarkan kita untuk tetap rendah hati. Ya. Berbeda dengan Wapres Gibran ya. Infonya Wapres Gibran ini akan dikirim untuk berkantor di Papua, teman-teman ya. Kita lihat saja apa motif daripada Prabowo mengirim Gibran ke Papua ini ya. Dan kalau kita melihat apakah akan menyelesaikan konflik di sana, dan Anies Baswedan dalam beberapa tahun ke depan ya semoga bisa mencalonkan menjadi capres lagi di Pilpres 2029. Bagaimana menurut kalian?